dalam Quran itu kata-kata al-hayatu dunya itu 70 kali disebut. Jadi pandangan lupa itu ini caranya. Hitungnya tinggal buka jam, bukan saya Quran saya jadi ada 70 kata-kata al-hayatu dunya. Nah, hidup dunia itu hakikatnya itu sudah jelas sekali dikatakan dalam surat Hadid ayat 20. Dunia ulamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah bahwa yang ada kata Allah yang maha sempurna dan maha pemurah, maha berilmu, segala maha itu memanggil kita semua yang lamu ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu pertama-tama la'ibun, yaitu permainan. Permainan ini mulai dari olahraga sampai ke permainan judi, permainan politik, permainan politik asing dan lain sebagainya. Warahbun dan seluruh. Kalau orang bilang ya cengengesan, ketoprak, gandelan, keguyonan, kegeran. Dan zina itu perhiasan. Kilo-kilo rumah yang megah, kilo-kilo mobil Mercedes yang harganya mungkin sampai 5 miliar, kilo-kilo mutiara berlian yang mencengangkan. Dan bersalah huruf bainakum, dan yang keempat, harga dunia yang mana ini adalah undur-unduran yang kamu satu sama lain. Bulan pakai, bulan terah, bulan suku, bulan bangsa, yaitu memang kata Allah itulah manusia. Kemudian bahwa turun Allah dan saling undur-unduran berbanyak-banyakan dalam soal amwal, harta benda, uang, serta anak keturunan. Nah, panjangnya kalau melihat di dunia sejak tampilan sampai sekarang dibutuhkan apapun, ya cuma itu kata Allah dunia itu hanya itu lalu zina itu dan seterusnya. Nah, kata Allah karena dari goyang ajaran kufar wa nabaituhu thumma yahiju fatrabus farat thumma yakun hukoma. Jadi di dunia kali ini itu bagaikan air hujan yang jatuh ke bumi lantas menimbulkan tanaman, tumbuhan, pohon, bunga, buah-buah yang indah, kebun yang cemerlang, sehingga mencengangkan para pekebun. Ada taman kok begitu indah, ada sawah begitu juru-juru, ada pohon-pohon yang kata luar biasa. Tapi kata Allah summa yahiju, ingat pohon yang indah, yang juru-juru, yang membuat engkau senang itu akhirnya akan layu. Fatarun musfaran, kemudian akan jadi menguning. Fa'il hukuman, kemudian akan hancur, akan hilang. Nah, jadi saudara-saudara, saya akan mengatakan memang dunia ini dari Obama sampai semua lah ya, itu memang sepertinya sudah melimput bahwa dunia ini yang kita cari dari dunia yang mana ini, itu kemudian akhirat itu tidak ada sama sekali. Saya pernah melihat di Wall Street, di New York, itu pasar saham di sana
para piala sambu, itu dari melek matanya itu sampai ngantuk tidur lagi itu hanya berpikir tentang saham. Kalau saham naik kira-kira saham turun dia stroke namanya. Nah, kemudian mengatakan dunia itu seperti ini, ya cuma seperti itu. Kelihatannya segar, kemudian semarak, kemudian akhirnya juga akan menua, kemudian kamu gitu. Seperti manusia, sama saya yang kalau saya pandu habis, ya, itu masih nyelengke, ya. Zaman dewasa juga lumayan. Kemudian ketika mulai tua, kita berdua sekali, ya itu aja sih. Sebelum kamu balik sini sob. Tapi kalau sudah mulai 70-an itu kata-kata saya sudah end time. Mereka terus ya terus. Selainnya sekarang juga kalau wadil ada musyadidu wa magradun min Allah ibadah di akhirat besok cuma ada dua alternatif, dua pilihan. Yang pertama ada musyadid, siksa yang gede, tapi pilihan yang kedua adalah maghfiratun min Allah wa ridwan, ampunan dari Allah serta keridhaan ilahi. Dikunci dengan kata-kata wa ma dunya illa mata'ul, adalah dunia kecuali kesenangan yang melupakan, kesenangan yang menjebak, yang menjelopong yang menjebak kita kepada sesuatu yang sangat hina-hina. Sehingga kata Yahya bin Mu'adz, dia ini tabi'in, tidak semasyhur Luqman Al-Hakim dalam Quran, tapi beliau ini punya beberapa kata mutiara. Beliau mengatakan a'za'un nas thalathah, musuh manusia itu tiga. Pertama duniahu, dunianya yang keberlapaan yang menipu ini. Kemudian syaitonhu, dan setan yang menginginnya. Yang ketiga nafsuhu, hawa nafsunya. Selanjutnya kan saya sejak kecil sampai tua menjelang kubur besok ya, itu selalu musuh kita dunia yang bisa mengincar kita, setan yang kadang-kadang masuk lewat segala macam lubang kita itu dan mengendalikan hidup kita kalau kita sampai kalah. Kemudian juga nafsu kita yang kadang-kadang memenjara kita. Yang kata Mu'adz bin Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan fahtaris minad dunya bizuhdi fiha, hati-hati dengan dunia lewat kehidupan zuhud selama kamu hidup. Zuhud itu tidak pilihan, qanaah, ribuan bandung, ya, tidak dengki, tidak hasad, tidak ya tenang, qanaah. Di dunia yang gendeng ini kita tawarkan dengan cara kita mengambil zuhud. Jadi kalau kata bahasa itu jangan disalahkan yang terakhirkan orang ketuman nengsak selalu pada ketuman. Saat gendeng ngomong saat kerjanya ngomong kita istri kalau ngomong ini kan pas betul. Semakin lagi. Nah, karena itu coba kita lihat sebelum saya bicara tentang kesehatan. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minal wal fiddah wal khayl musawwamati
ditazinkan, telah dihiaskan, telah dilengkapkan, telah di-built-in-kan, nempel, yaitu fokus syahwat. Setiap manusia itu kan pasti punya cinta syahwat ya, kepada lawan jenis. Laki-laki punya keinginan untuk dekat dan memiliki lawan jenisnya sebagai istri sebagai suami, itu sudah hakikat kodrat manusia. Wabani anak-anak dari manusia pasti juga senang, bahagia kalau punya anak keturunan. Konon ini berjual dan bergajing-gajing emas serta perak di Rusia, di Amerika, di Afrika, di Indonesia, dimanapun itu yang namanya emas dan perak turga mulia. Sehingga impor-impor itu bercokol di mana di Papua karena tambah emas dan perak. Dan tiba-tiba menjadi banyak orang Indonesia lebih Amerika dari Amerika karena juga ini mendapatkan bagian dari emas perak yang dirampok